Jadi The Still tuh aku ambil namanya dari apa? Aku tuh dulu zaman kuliah seneng banget dengerin sejarah desain kan. Desain. Ada desain movement lah, Bauhaus gitu. Nah, ini The Still nih kayak apa sih, kayak satu punya era stylenya tuh kayak kan sebenarnya kan modern movement kan. Iya, dari jadi gue suka aja namanya gitu. Tapi sebenarnya kan namanya tuh nama Belanda kan. Iya. Namanya style. Dan memang di sana kan yang bangunan The Still itu kan yang warna primer itu kan. Merah biru kuning. Iya benar. Seperti kacamatanya. Oh, luar merah biru biasa. hijau. Lo tuh ter-challenge juga ya untuk kayak gitu. Dia jangan salah. Iya kan kita tadi kan dibilang kita dia tuh selalu dia seneng ter-challenge. Jadi lo emang sengaja untuk bisa mau nyobain gitu. Awalnya gimana? Diajak atau lo? Sebenarnya sih bukan ter-challenge. Ya gimana sih, misalnya kita biasa ngedesain let's say residential, terus office gitu kan, rumah sakit gue kerjain rumah sakit, terus apalagi misalnya apartemen lah gitu. Nah tapi kan itu kan ada tingkatannya ya, maksudnya ini heritage tuh kan berarti bangunan spesial gitu, bangunan khusus ya. Ya pasti tim ahlinya beda-beda gitu. Terus apa sih di dalamnya, apa sih yang dibutuhin? Ternyata memang harus ada skill, pengalaman juga harus ada. Tapi ya kita kan berhak juga mendesain, tapi juga nanti ada tim penilainya gitu. Iya. Seru. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Terus terang ya, sebelum podcast ini berjalan kita udah podcast belum terekam. Terus terang sebelum podcast ini berjalan gelap gitu. Ini enggak, sebelumnya kita udah ngobrol panjang lebar tapi memang belum terekam aja. Oke, beliau tamu kita hari ini. Dan juga teman kita. Ini sahabat lama Mira dan mungkin juga sahabat lama kita semua teman-teman, karena beliau ada di mana-mana. Beliau adalah Rina Renville, interior designer, founder dari The Still. Rina Renville kita kenal sebagai desainer interior di Indonesia. Ia dikenal karena karyanya yang mencakup seni pengembangan konsep dan advokasi untuk produk lokal yang berkelanjutan. Rina mendirikan PT The Still Cipta Kreasi pada tahun 2002 dan tentunya telah berpengalaman hampir 1 dekade di bidang desain interior. Pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Desainer Interior Indonesia DKI Jakarta dari tahun 2019 hingga 2022, di mana saat itu ia memperjuangkan standar keunggulan dan inovasi dalam komunitas desain. Filosofinya, Rina memandang desain interior sebagai agen perubahan, menekankan inovasi tidak hanya untuk estetika, tapi juga untuk menciptakan ruang yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Kita simak yuk obrolan kita bersama Rina di .podcast kali ini. Apa kabar Bu? Baik. Senang sudah datang Rina. Luar Ren biasa loh. Katili dan Mira Prihatini. Bahkan ya sebelum gue ketemu lo, kita berkolaborasi, gue tuh kenal dia duluan waktu itu. Tapi kan karena dia itu di selalu udara ya? Selalu ada di mana-mana. di pameran. Di pameran. Gue kayaknya sering pameran waktu itu. Beredar Di JCC, inget banget gue mampir ke tempat dia waktu 2016 kayaknya. Apa 15? Bu. Instalasi. No. Kayaknya itu jualan. Jualan produk kok gue inget. Ada ini gitu segala macam. Oh iya, Rina soalnya kan sering kolaborasi sama brand A, B, C, D, E, F, G. Nah kita mumpung ada beliau ya, ada orangnya, jadi kita tanya dulu sebelum mulai ini semua ya. Kan kalian temenan ya? Ini memulainya sekampus. Sekelas, sekampus, seangkatan. Nah, interior designer desain zaman dulu kita FSRD ya. ITB 91. Produk ceweknya nggak banyak. Iya, Itu lagi. Maksudnya produk cewek itu maksudnya
Ceweknya banyak. dikit. Oh, keluarannya dari Keluaran. FSRD Iya. itu ya. Di 91 itu ya. Sebenarnya bukan FSRD keluaran ya, se-ITB ya. Se-ITB. Tapi ya kan Waktu itu kan masih dikit ceweknya. tapi ya karena beberapa gue kenal angkatan 91 FSRD, gue ngeliat Emang siapa aja lumayan yang lu pada kenal? berhasil ya. Asik. Ini yang menyala ya? Menyala. Alhamdulillah. Menyala 91 ku. Menyala dan bener, cetar. nggak maksudnya sih? mau dia jadi product designer atau dia pokoknya intinya kan FSRD kan banyak ya, nggak Banyak. cuma interior doang kan, Produk. ada produk juga. Nah Ada artinya orang-orang itu kan grafis. kelihatan gitu loh dan berprofesi sesuai bidangnya sampai sekarang, bener nggak? Happy kali ya. Ada zaman yang itu. Ada iya, yang enggak. ada yang enggak juga. Ya, tapi yang iya tuh jadi orang, nggak Jadi orang. jadi sesuatu. Nah sekarang Bukan Destil, jadi. Gua Destil. mau cerita Destil apa sih nama Destil? The Still. Kenapa sih? The Still tuh nama studio aku. Oke. The Still sebenarnya sih udah lama tuh. konsultan ya. Kan kalau desain tuh desain konsultan ya. The Oke. Still Cipta Kreasi. Jadi pertama kali aku buka Tahun studio berapa? sendiri 2001. 2001 lah, 2000 Oh, 2001. awal-awal 2001 Iya, tuh udah lama nih. Udah mau masuk 30 tahun. Udah mau 30, Bo. Luar biasa, hebat Luar ya. biasa ya. Masih eksis gimana sih? Waduh, Tuh ceritanya. Jadi The Still tuh aku ambil namanya dari apa? Aku tuh dulu zaman kuliah seneng banget dengerin sejarah desain Oh, kan. desain. Ada desain movement lah, Iya, Bauhaus iya. gitu. Nah, ini The Still nih kayak apa sih kayak Satu punya era style, ya? stylenya tuh kayak kan sebenarnya kan modern movement kan Iya, iya. dari jadi gue Dari- suka aja namanya gitu. Tapi dari- sebenarnya kan namanya tuh nama Belanda kan. Iya. Namanya dan, style. Dan memang di sana kan yang bangunan The Still itu kan, yang warna Merah, primer itu kan. Merah biru kuning. Iya benar. Seperti Iya. kacamatanya. Oh, luar Merah, biru, biasa. hijau. Sama garis-garis hitam gitu kalau nggak salah, hitam putih Iya, kan. jadi sebenarnya tuh kayak gimana sih orang yang abis dari masa klasik dan lain-lain Roman, tiba-tiba ya. ada movement design Iya, gitu iya, yang iya. Sebelum less is modern more. minimalis. Ah, Iya, ya, benar. less is more lah gitu kan Iya, segala iya, macam. iya. Tapi Lo ya seneng aja sih, suka gitu ya pada saat itu. Udah ada fontnya, ada grafisnya, iya, iya, ada iya. arsiteknya, ada kayaknya Iya, 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 satu iya. desainer tuh bisa semuanya kan. Ih, ngeri Ya kan? Bisa Ngeri ya semuanya lo maksudnya ya. tuh basicnya tuh lo nggak Kayak semua mau diambil gitu. iya kayak semua mau diambil tapi semuanya tapi bagus. Nggak, dari dulu tuh ya itu wajar Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Karena memang- wajar kalau lu memang lu passion ya lu total gitu kan. Bisa 2000. arsitek, bisa Yes. produk segalanya Tapi gitu. lo ngerjain interior designer. Ya aja. ngerjain interior aja. Iya. Tapi ya Rina itu ya, dia itu andai kata dia sebagai arsitek, gua rasa dia juga bisa. Karena think dia so. Dulu aku karena di- lu teknis juga gitu loh orangnya. Waktu zaman gue di Singapura, gue kan pernah kerja juga di sana. Sebelum ada The Still nih ya. Sebelum ada The Ah. Still, Oh iya? Pernah kerja di sana. Berapa ya, lama? Nggak lama sih, 2 tahun gitu deh. Oke, lumayan Nah, lah. terus ya dia basicnya arsitek sih buat rumah, Oh, landing waktu gitu lo kan. kerja di sana di biro itu. Gitu. Terus ya gue termasuk cepet lah keterima di situ, tapi di challenge gitu. Di challenge tuh ya lu bisa apa ya, sketsa, terus AutoCAD, Lu bisa semua lah ya. terakhir gitu. Terus ya udah ini Masih ada semua rumah, ngerjain ini ada sendiri. rumah, ya udah gue sketch aja nih fasad, Ah, terus bisa lah ya. layout Iya, segala iya, iya. macem fasad, udah gue kasih ke drafter. Jadi akhirnya owner, maksudnya akhirnya Ngeliat. si principal Ngeliat lu dia kemampuan tahu lo itu lah ya. misalnya basicnya fasad tuh estetikanya gimana gitu. Ya seneng aja kalau di challenge sih, Iya, ayo iya, iya, gitu. iya. Sampai ke ini loh, sampai ke Gambar kerja. enggak, landscape. Wih, Jadi kan gambar gitu itu tuh. Tapi ya Kan gambar ini, gambar pohon kan. Pohonnya, Bagus. iya. dia tuh seneng kalau di challenge. Iya, iya. Terus akhirnya Semangatnya tuh beda gitu. Wah seru. Dari semua, ini pengalaman dari semua. Ini kan kita baru teman-teman baru bikin collaboration ya, salah satunya kan Rina Renville-nya. Emang lo semangat lo emang yang lain 100 lo 1000. Nah itu menurut gua nggak banyak ya yang Amin lah, insya menggelora Allah. sampai
sampai udah 30 tahun bikin hampir, ya kan kalau dipikir-pikir lo berkarya kan dari 95. Sustain. Pas ditanya kan tahun 2000 ya. Aduh. 95 kan baru lulus ya, 96 ya waktu itu. 96 kan. 96 gue kerja dulu di perusahaan. Iya. Habis itu pas Krismon aku ke Singapura. Karena kan di sini kolaps ya. Iya betul. Oh di sana loh. Jadi tahun milenium dia buka sendiri di Kalau nggak salah di Mandiri ya. Iya, Geraha gedungnya ya? BBD. Masih sampai sekarang. Sampai periode presiden, Gedung segitiga. periode presiden sama gubernur gue Iya. bisa lihat kan, itu kan Bener. ini apa? Bundaran yang Bundaran segitiga HI. emas itu ya. Gua rasa dia sama Mandiri sama tuanya. Kantor Mandiri Gedung Jadi dia masuk sampai. jangan salah, soalnya Mandiri itu kan memang hasil merger dari bank-bank lain. Iya benar. Nah, gua rasa Mandiri itu Sekarang gua belum mau- ada kan. Itu dulu Bank Dulu- BBD. dulu bukan gedung Bank BBD Mandiri, itu. iya. Nah, jadi gue tuh sebenarnya produk lama nih, ini ganti casing aja. Tapi bentar. Mandiri kan dari tahun 2000 itu udah ada ya. Enggak maksudnya gedung itu di take overnya tahun berapa ya, gue lupa deh. Berarti pokoknya. lu waktu pas masuk di gedung itu masih BBD dong? Masih. Itu dong banget. Bener ya? Saksi sejarah ketika bank Maksudnya, merger, bank ngeliatin, Exim, bank BBD, umurnya ya. iya bener. Bapindo juga kalau nggak salah Itu emang gedungnya emang jadul sih. bukan cuma jadi, Tapi itu kan udah gedung sekarang udah iconic. baru. ikonik kok itu zaman Gue suka di situ karena dimana strategi sih. sama bangunannya itu sendiri kan itu dulu waktu gua masih Gedung tinggi terus ada gedung gini iya kan? jadi itu tuh gua visual banget kan anaknya jadi kayak waktu gua liburan dari Surabaya Bentuknya segitiga, Bu. Bukan iya segitiga ya? Bukan itu dindingnya nggak ada yang rata Iya, jadi iya. jadi nah gue tuh udah merhatiin nih gedung ini nih kok bisa gini waktu itu bahkan tuh tahun 80-an blueprint gue lihat. iya gue liburan 86 tuh udah ngeliat ini gila ya bangunannya Kayak kok kayak gini 2001, gue keluar 2002, pokoknya pas ke COVID. iya 2003 apa 2023 gitu. nah Dua-dua. dari 30 ya belum 30 pun ya maksudnya 2001 kan 2001 ya. 2001 Pokoknya gue kerja. sekarang masih 20 mau 30 Mau 30. Oh iya mau 30. kalau 96 lulusnya Iya. ya Heeh. nah Aku konsisten dulu kerja aja terus. nah oke yang lu bilang kerja lu kerjain apa Ya maksudnya kerja project Yes, yes. gitu kan, kerja project. Terus aku kenal HDI juga sih 2005 2006. Aku mulai berorganisasi ya, istilahnya aku contribute ya. Iya. Maksudnya contribute my profesi. Jadi dari waktu itu ada yang ngajak, mungkin tahu kapasitas aku ya sebagai junior lah kalau dulu kan. Tapi waktu itu aku Sekarang dia bukan junior lagi. waktu itu aku sekjen, wakil sekjen loh langsung iya. loh. Tahun 2005 itu Enggak, ya maksudnya pertama kali diajakin tuh kalau nggak salah wakil sekjen, ada beberapa periode lah di nasional sekjen. Nah, terakhir baru yang periode terakhir aku 2019 baru aku HDI Jadi Jakarta ketua ketua HDI gitu. Jakarta ya. Iya, gue pokoknya ingatnya 3 pokoknya tahun ya? 3 tahun profesi sama organisasi masih sejalan berjalan. lah waktu Iya, itu iya, iya. gitu. Nah itu kan waktu kenal lo waktu di pameran, baik gue tahu namanya Rina Renville, the famous one waktu itu ya. Dicapnya pameran sih ya, bukan tapi pameran. emang aku merajalela itu sih kayak di pameran kok, karena nggak Tapi mungkin. emang iya lu merajalela di pameran. Pameran tuh istilahnya tuh mungkin waktu pertama kan dulu di HDI itu kita punya satu produk tuh pengennya ada pameran khusus interior gitu. Jadi aku dulu part of it ya, maksudnya ikutan. Soalnya gini Ren, jadi menawarkan beberapa program Produk. kayak desain ID, ada pasar desain, itu lagi kan. ini Rina bukan Rina, maksudnya desainer interior biasanya itu kan mindsetnya itu project sebagai konsultan. Nah Rina itu termasuk desainer interior yang lu bukan ngerjain project doang, tau nggak? Tapi lu tuh juga aktif di Collab-collaban ya. collab terus tuh di pameran-pameran, entah dia sebagai Kurator. panitia, kurator ataupun peserta gitu loh. Iya. Jadi itu tuh Mak sebenarnya comblang ya. mak comblang. Jadi Energi itu membuat memang. inspirasi buat orang-orang bahwa interior designer tuh bukan cuman ngerjain project aja loh gitu. Gue inget di JCC waktu JCC kan kayak ada Indobuildtech kayak gitu-gitulah. Lo juga bikin ada yang khusus interior gitu, ada beberapa. Nah dia salah satunya. Nah yang gue inget tuh lo ada bikin sekat
bikin apa gitu. Lu juga membuat produk-produk itu nggak sih? Oh, mozaik kali ya? Kayaknya. Mozaik. Inget banget kayak. Ya buat instalasi lah. Iya instalasi, terus tapi ada sofanya juga, ada ini juga. Jadi kayak instalasi kolaborasi. gitu. Artinya tuh jadi tuh mungkin inisiasinya tuh interior design sama industri itu kan sebetulnya dua hal yang penting gitu. Tapi gimana caranya tuh ngeblend, terus orang juga nangkepnya lain, terus lebih dihargai lah, kamu tahu sendiri lah, upscale dan lain-lain. Nah, udah di business matching juga. Ya udah, kalau kayak gini tuh sekarang kan udah mulai banyak ya, malah showcase-nya sampai gitu, sampai berlebih total gitu kan, sampai benar-benar the real house gitu kan. Iya. Tapi kalau ini mungkin lebih lebih bermain atau kreativitas kan nggak habis ya. Dari material yang cuman kayak gini bisa jadi diapain. sesuatu. Nah, kan desainer tuh baru dihargai setelah lo buatin gitu, nggak hanya ini Gambar gue doang. jual gini doang, tapi Iya. lo apain. Nah, emang sih menarik ya, mungkin di pameran-pameran di luar atau misalnya inovasi industri di luar juga pasti arahnya ke sana lah, pengen ada yang baru. Tau gak lo, yang gue inget ya di waktu kuliah ya, kita Nah, ini. tuh mau ngadain acara. Gue Pasar lupa seni ya, ya? pasar seni ya kalau nggak salah. Dia 95. tuh bukan, baru kuliah banget. 9. Ya, 91, 92. Terus 92. dia itu masuk ke sponsorship, tau nggak? Oh, di bagian sponsor. Banyak nyari dong sponsor ya. dapat duit sama dia, tau nggak? Duit itu bukan diendepin doang, diputer dong. Luar biasa, lo jualan apa? Dan kita ngadain acara di mana? Studio Is dong. Oh iya. Kebayang nggak sih lo? Karena Enter- sponsornya Entrepreneurship-nya udah dari Dari zaman kuliah. kuliah ya, luar Dia biasa. kan kalau anak kuliah, anak SMA, Iya, kuliah duit gitu, dia duit didiemin udah aja. masuk bank ya kan? Banget, Oh terus dia gitu. dong, diputer dong. Di Keren bentar, kan lo? muter jadi apa itu? Coba dijelasin. Jadi apa? Jual tergantung sponsornya kan. Iya. Sponsornya ternyata, waduh, Luar udah biasa. metit tapi Iya. Terus jadi artinya itu lo puter jadi makanan lo jualin atau lo jual barang terus lo jualin nggak atau ngerti, mungkin otaknya ngemuter kali ya. Oh, otaknya jadi muter. sebelum Ini acara bisa belum jadi banget, ini bisa ada jadi acara ada dulu. acara dulu di awal. ini bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini kayak keren deh ini gini. Oh, itu kayak Udah, genetik sih. go aja. Itu kayak in blood ya. Jadi sampai sekarang makanya lo, Tapi itu pasar seni juga seru ya. Iya ya. Seru. Kita di challenge aja. Aduh, ini sponsor apa nih? Wah, gitu. Ada bank, ada perusahaan bir, gitu kan? Ada Mana perusahaan ini, macem-macem. perusahaan ini. Diapain nih supaya cocok? Gitu. Yang penting lu pada support semuanya. Kalian Cocok tim, lagi. tim ininya apa? Cuma kita Soalnya Gue gini, bukan tim sponsor, cuman gue inget itu gara-gara itu dia bisa memuter duit kalau gitu loh. kalau seni rupa ITB FSRD kan memang kan jangkanya 4 tahun sekali Iya, dulu. betul. Artinya dalam satu periode itu periode. semua harus jadi panitia. Ya. Tapi diutamakan panitia yang muda ya. Yang jadi. Tapi semua harus ikut. gua tuh kan dulu cuman karena kosan gua nggak jauh Lu dari peserta ya, gua lu hadirin iya, ya? gua hadirin lah gitu ya, selalu datang. Kayaknya waktu gua di Bandung tuh sempet ada 2 kali Dua kali kalau Iya, 96 Emang kita ngerasain sama 2 kali 92 ya. Kamu ngapain? Ya datang doang sebagai peserta. Cari cewek. Enggak juga. Oh, enggak juga. Nah, Desek-desekan. cuman nah, betul, tapi kemarin gue datang lagi nih yang terakhir, Barusan. yang barusan. Lo datang nggak? Nggak itu ya, nggak ada feel ya karena nggak ada Iya teman. karena gini, mungkin orang-orang Nggak ada yang datang ikatan. kayak gue berharap yang Kayak gue dulu. tonton tuh minimal upgrading dari yang dulu gitu. Karena gue lihat seru banget sih ini orang-orangnya apa segala macam. Mungkin karena jumlah penduduk Indonesia juga makin banyak ya, Bo. Itu penuhnya sampai gue tuh nggak bisa gerak. Udah kayak tawaf, tau nggak lo? Iya, Tapi susah. nggak bisa Susah. dilihat juga dan nggak terlalu banyak atraksinya Iya. menurut gue ya. Makanya memang sebenarnya kalau pasar seni itu memang ya diutamakan tuh kan ya untuk alumni lah gitu kan. Maksudnya alumni ITB seni rupa yang kita mungkin ngumpul karena udah 2-3 Sekali periode Kayaknya gitu ya. kan. Iya gue lihat tuh ada satu camp
apa Kampung Alumni. Kampung Alumni. Gue lewat situ itu yang lumayan paling kayak orangnya tuh. Ada gue di situ. Lo ada juga? Ada nonton, Oh, iya. acrut-acrutan udah langsung. Ada Ya, beberapa. tapi kalau lu bilang rame, sumpek gitu ya, kebayang sih kalau lu nggak ngeh. Tapi dari dulu kayak gitu sih. Enggak. Jadi tuh nggak, maksudnya gini loh. Itu tuh esensinya adalah ya seni itu untuk rakyat gitu loh. Nah tapi kalau udah biasa ngelihat yang sesuatu ekspektasi yang gede gitu ya, ya sulit ya. Tapi kalau kita misalnya kita bukan sabar ya, kita dateng gitu kan, ada Pak Ai punya ini, terus Karya. Pak Karya tuh semua dipamerin dan dibuat dibuat affordable gitu. Terus apa namanya, seni grafis dibuat langsung orang transaksi beli murah gitu. Memang semua tuh comes naturally gitu loh. Iya, Namanya betul. pasar. Namanya juga pasar. Namanya pasar kan. Nah terus barang-barang seninya di belakang memang sedikit, tapi orangnya kan dikurasi juga kan, bukan orang yang udah biasa jualan misalnya, tapi ini gue bener-bener hasil karyaku gitu. Dan yang jadi panitianya pun kan nggak ada IO-nya ya. Jadi sebagai seni rupa yang angkatan awal tuh dia harus ngerasain gitu, punya atraksi street art. Terus ya kalau jadi seksi keamanan dia udah nggak bisa apa-apa ya. Ya pokoknya udahlah, kalau dulu sih seru, seksi keamanan pada naik pohon. Iya, bisa dilihat itu. Oh. Nah itu Kalau jadi sekarang pakai handphone aja gini iya. kerjanya. Jadi Udah beda juga sih. kayaknya mungkin kalau gue lihat tuh kayak overload penonton sih. Iya. Dulu mungkin karena nggak sebanyak itu juga kan. Nah tapi Gila sih emang. penuh. tapi kayak apa ya? Mungkin ketutup orang ya. Jadi gue nggak tahu mana yang sebenarnya harus dilihat. Jadi kayak sejauh mata memandang tuh semuanya orang berjalan berputar gitu. Yang terdengar adalah ada beberapa Tapi band gini, panggung iya, gitu. mungkin dulu tuh pas kita jadi mahasiswa tuh kan desek-desekan kayak gitu tuh, kayak itu tuh seseru itu. Nah sekarang yang datang itu kan pengen mengulang yang dulu. Nah sekarang tuh kondisinya itu lu udahlah uzur apa, Bilangnya udah tua. iya kan, jadi Maksudnya kayak apa tuh? udah nggak cocok lagi suasana itu untuk kita gitu Enggak, loh. bukan. Itu sih oke ya. Cuman maksud gue atraksinya sih kayak kurang. Dulu tuh sampai ada video apa itu namanya yang kayak, bayangin ya kita tuh masuk terus yang kayak Ada, masih tiga ada. dimensi gitu di sebelah mana? Nah, Kemarin ada. Masih ada Sebelah kayak mana? gitu. Pokoknya atraksi sebelah sana ada. Terus ini sebelah sini ada. Lu udah males duluan karena Kan udah banyak banget desek-desekan. dan kita tuh nggak boleh kesini, nggak boleh kesitu, jadi harus ngikutin Yang alur. paling viral gitu. tuh yang jual ijazah. Serius ada. Ngantri. Oh iya. Kan biasa tuh di pasiennya dalam, banyak ya. di dalam satu pertunjukan pasar seni tuh harus ada ikonnya gitu kan. Justru ikonnya nah sekarang kalau ini. yang ikon sekarang tuh yang aku denger tuh gongnya tuh jual ijazah ngantri. Oh. Jadi ini 50.000 doktor, 100.000 profesor, dapat tuh tanda tangan terus foto ceklek gitu terus ngantri. Tapi dari pasar seni gitu. Dari pasar seni. Jadi mau apa jebolan gitu. Kalau nggak salah zaman dulu tuh Pak Nyindir. Kepala Patisna dulu jualan abu vulkanik jebolan dari ini ngantri juga tuh ditoplesin gitu. Ini yang vulkanik gitu. kayak gitu-gitu. Jadi yang Iya, yang aneh-aneh lah ya. nyeleneh Tapi tuh emang kalau harus ada. anak-anak seni itu kan nggak ada limit ya. Kalau yang sebelumnya Kreativitinya gue inget tau nggak apa? Apa? Jadi di satu gitu di jumper tau nggak? Jadi lu nggak bisa telepon. Oh. Sengaja sama joinan sama orang elektro. Oh gitu. Diisengin. Jadi lu nggak bisa teleponan, lu mesti Cuma nggak bisa nikmatin lu. posting itu nggak bisa ya. Nah, Di jumper gitu. gini, yang Seru, yang bisa paham dan menikmati itu ya anak AVSRD. Iya, emang dia harus aneh. Gitu loh. Mungkin Yang ya. lain mungkin nggak Orang- bisa menikmati. Orang-orang gitu. datang situ pengen nonton musik. Iya, Kebanyakan kan ada beberapa bisa. band kalau nggak salah kemarin itu. Kemarin sih sebenarnya di Aula Barat Aula Timur dia ada Ada pameran, ada ini. adikarya. Iya, benar. Maksudnya adikarya itu artinya level Itu dijual juga ya, dijual dijual di situ ya? ada. Aku datang juga. Aku Saya itu nggak bagus. sempet masuk sih yang Nah itu. itu kan collab, maksudnya artinya dari pihak ITB ikut acara di situ. Dan satu lagi yang collab acara di Sabuga, di Peti Sabun. Oh Lu iya. tau nggak Peti Sabun? Betul Lu pernah ikutan Peti Sabun nggak? Itu kan Tuh yang, anak bapak-bapak itu zaman dulu. yang balapan apa tuh? Balapan Iya nurunin itu
gue lihat sih, tapi lihat di ini sosial media, nggak sempet kesananya karena itu hari pertama kalau nggak salah rame kan, Satunya. iya kan? Yang pas gue datang hari Minggunya. Jadi ngomongin pasar seni. Jadi ngomongin Iya. pasar seni kan Ini sepanjang itu. Ini jebolannya Seni rupa dan ya? tren seni rupa tuh atraktif itu ya kalau orang lihatnya nyeleneh gitu. Ya makanya Iya. kalau kita balik lagi ke roots kita FSRD ya, kita tuh memang kalau cari ide harus yang beda gitu loh. Ya, sekarang kacamata lo aja aneh banget Beda, kalau menurut gue iya ya kan. Ini Lu suka protes baju gua Kalau nggak beda tuh, miring-miring, kalau nggak ini beda ada ya kuning-kuning kan? menurut gua ini lebih lagi gitu ya. Jadi ternyata emang harus beda ya. Tapi kita kalau masuk kayaknya kita kurang beda ya. Beda, jadi kebayang nggak Terus sih? gue juga nggak beda sama sekali Angkatan kok. kita ya. Angkatan kita ya, Motul, Pidi, Gue tahu. John, siapa lagi? Tapi yang anak kos temen lo berdua itu itu Iya, nggak bukan termasuk yang nyeleneh. makanya dia melarikan diri. Dia cuma main musik aja gitu ya kan. Ada aja. Rin, lu kan juga aktif dan demen ngerjain revitalisasi desain ya, iya nggak sih? Ya Ceritain pernah dong. lah mendapatkan kesempatan Iya. untuk berkarya di Lo tuh beda. ter-challenge juga ya untuk kayak gitu. Terchallenge. Dia jangan salah. Iya kan tadi kan dibilang kita dia tuh selalu dia seneng ter-challenge. Jadi lo emang sengaja untuk bisa mau nyobain gitu. Awalnya gimana? Diajak sebenarnya atau sih, lo? sebenarnya sih bukan terchallenge. Ya gimana sih? Misalnya kita biasa ngedesain let's say residential, terus office gitu kan, rumah sakit, gue kerjain rumah sakit, terus ya hotel dulu zaman aku sebelum buka studio aku ngerjain hotel dengan perusahaan yang biasa ngerjain hotel gitu ya. Apalagi misalnya apartemen lah gitu. Nah tapi kan itu kan ada tingkatannya ya, maksudnya ini heritage tuh kan berarti bangunan spesial gitu, bangunan khusus ya. Ya pasti tim ahlinya beda-beda gitu. Terus apa sih di dalamnya, apa sih yang dibutuhin? Ternyata memang harus ada skill, pengalaman juga harus ada. Tapi ya kita kan berhak juga mendesain, tapi juga nanti ada tim penilainya gitu. Iya. Seru Nggak, banget. maksudnya lu masuknya dari mana, Rin? Ya Ada itu kan yang sebenarnya hubungannya. kalau bangunan-bangunan khusus kan itu semuanya kan proyek pemerintah lah ya, pasti itu proyek-proyek Di open gitu. kementerian gitu, ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Luar Negeri. Kebetulan aku ngerjain Gedung Pancasila itu kan Kementerian Luar Negeri. Kalau Museum Nasional itu kan Kemendikbud ya dulu. Terus ya kalau heritage ya baru itu sih. Bagian dari itu ya. Ya maksud gue gini loh. Karena gue kalau di Jerman itu ada datanya. Jadi sebelum pada ngedesain yang ngasih data itu adalah mereka pemberi tugas. Nih ya, ini lo baca, lo desain aturannya di sini, boleh nggak bolehnya karena ini sejarahnya di sini gitu. Ini kan di Indonesia beda ya, Bo? beda nggak ada kan ya, Bo? kita Lo cari nggak, sendiri maksudnya ya? kita pernah Lo bantu mencari data dong berarti. Enggak, kita kan bukan cuma mendesain. juga studi banding ke Singapura gitu kan. Kalau Singapura kan ada Lengkap. badannya gitu, Iya. badan heritage-nya Betul. gitu. Nah, jadi dia udah kasih standarisasinya. Oh gitu. iya, harusnya gitu nggak ya? di Iya sini? ada sih, cuman kan tergantung ownernya Setiap nih ininya gitu. ya. Tergantung. Setahu gue tuh ya sampai kalau di Jerman tuh ada khusus Ada kuliahnya. sih. Ada Jadi ini. bisa Sebetulnya kalau yang ngedesain dia harus ahli juga, ahli cagar budaya, dia ngambil sertifikasi. bukan sertifikasi, ini jurusan kuliah. Oh, jurusan. Jadi lo kuliah namanya jurusannya tuh Denkmal Restoration kalau nggak salah. Oh, restorasi. Iya, Ya jadi- S2 lah kali. Jadi dia S2 kalau sini harus mungkin. paham sehingga nanti dia ngerjain proyek-proyek yang Denkmal tuh bangunan-bangunan heritage gitu. Sebenarnya sih sekarang sih udah sih. Makanya kemarin tuh aku kan interiornya kan. Tapi kalau arsitek dia itu harus udah punya itu. Tapi kalau aku interior kemarin ya akhirnya jadi 1 tahun sendiri aku riset. Gitu, Iya, yang riset. sebenarnya harusnya Tapi itu Jadi basic kata gue sih desainnya gitu loh. Basic Iya, design iya. gitu. Risetnya. Nah, riset kalau ada bahannya kan enak ya. itu susah banget bahannya. Iya. Iya iya, tapi maksud gue ya itu yang mengasihkan, tau nggak sih? Lu iya nggak sih? Ini Kan jadi kayak zaman ilmu, museum kan? ya. Ini cerita museum ya. Ini tadi yang gedung Pancasila. gedung revitalisasi itu artinya
gedung yang mau ambruk dibongkar. Ganti, ya. Tapi dibongkarnya jangan asal Ya. gitu kan. Harus dibalikin lagi ke asal. Nah ini kalau yang museum tuh kenapa aku dapat museum nasional? Dulunya sebelumnya aku pernah dapat museum juga. Namanya Museum UI. Ini ceritanya. Waktu itu di challenge juga, Rin, Museum UI kamu mau ada beberapa nih, ada dua porsi. Kamu mau yang museumnya atau mau yang pamerannya? Ya udah deh, gue museumnya deh. Berdua nih kita sama interiornya juga. Itu spesimen dari zaman Belanda. Tahu nggak spesimen? Tahu. Dalam-dalamnya ini loh, dalam-dalamnya ini mau dipamerin lagi untuk mahasiswa kedokteran. Ya kalau zaman dulu mungkin tinggal ditaruh, tapi ini didesain ulang gitu loh, cari-cari, di display. Tapi khusus interiornya, yang ketuanya boleh masuk ya, ngedata. Yang timnya nggak boleh. Enggak, yang lain nggak boleh. Maksudnya ngedata, kamu harus tahu gitu. Jadi dokter-dokter waktu itu ngajak aku, oke, udah siap, udah. Terus aku masuk kan ke dalam gudangnya, kepala, tangan. Ini kan nyokap gue dokter ya, tapi belum tentu gue juga kuat ya. Ngedata ini berapa kali berapa, ini bentuknya gimana. Ini. Itu sih koleksi aku harus tahu. Jadi aduh, aku merinding. Jadi nanti aku kebayang sih kepala itu taruhnya di mana. Jadi misalnya ini taruhnya diberdiriin apa digantung. Ya itu harus lah ya. Iya nggak sih? Nggak bisa makan. Karena ada kepala beneran. Itu kepala apa? Kerangka. Kepala beneran dimasukin ke dalam air NaCl apa namanya? Air keras. Yang kayak zombie gitu ya, kayak di dalam toples yang berair itu. Itu diresmikan kalau nggak salah sama Wapres dulu. Diresmikan sama Wapres, itu Museum Imeri itu. Oh wow. Ya itu maksud gue. Tengkorak. Itu kan sekolah. Tengkorak kan, tengkorak gitu kan. Nah itu kan mendata. Akhirnya aku bilang, bisa nggak para dokter kasih aja dimensi? Iya. Enggak lah, harus tahu juga gue dong. Nanti tuh ini Iya, nanti karena itu lu harus tahu itu karena nge-displaynya gimana. Setelah aku studi ya, kalau misalnya bener di Belanda di mana bagus-bagus, say. Dimensinya lo harus ngukur sendiri atau udah ada di situ? Iya kan, gue ngelihat, masa gue ngukur, ya udah gue minta aja sama dokter-dokter. Iya, yang penting lo tahu aja yang di display apa, ukuran mereka punya Ya, dong. ukuran pasti mereka punya, nggak mungkin gue Emangnya ngukur sendiri. ngukur ulang kan sampai malam gitu. Iya. Siapa tahu saking data itu katanya suruh riset sendiri gitu kan. Sampai ngukur-ngukur Tapi sendiri. gue tuh lebih appreciate ya. Ilmu itu kita dapat dari sesuatu pengalaman Yang lo di cari. pekerjaan kita di banding. Lo, gue pengen sekolah ini, sekolah itu, sekolah itu, tau nggak sih? Kan beda ya. Gini. Gini. Kalau sekolah itu bekal. Oh, bekal. Dasar yang udah Kan karena ada udah orang yang senang sekolah. Ya Bukan. kan? Sekolah terus. Nah. Tapi praktikalnya itu nggak sedahsyat kalau lu praktek. bukan. Jadi gini, yang gue pahami kalau lo sekolahnya lo tahu, terus pas prakteknya makin mumpuni. Ya, itu mah gitu loh. ideal. Ideal. Tapi belum tentu juga sih, kan prakteknya juga. Nah, yang nggak ideal adalah sekolah terus Nggak ada praktek. nggak ada prakteknya, nggak punya apa-apa gitu. Iya. Kan sayang ilmunya gitu. Tapi ya appreciate sama orang-orang yang nggak sekolah, misalnya nggak ngambil itu, tapi dia dapat dari pengalaman pekerjaannya kan. Kayak lo tiba-tiba ngerjain museum gitu. Dulu di interior mungkin lo pernah nggak di dalam, maksudnya zaman kuliah lo tuh lo Ya kan ngerjain. bisa. Ya paling dikasih metodologi aja. Iya kan? Metodologi tuh Kalau lu mau apa? itu bisa. Karena gue ingat Metodologi. ya, kalian tuh kan bikin yang bawa-bawa gitu kan sampai Iya, maketnya gede, maketnya terus segede ada kursi. gambreng. Kalau lu bikin auditorium, kursinya sampai lu bikin garis-garisnya gitu kan. Interior kan gitu kan. Dulu ya, sekarang enggak loh. Ah, masa sih? Masih loh. Masa Oh, enggak sih? ada dijual kayaknya sekarang. Dijual Kalau juga. Iya, beli. jadi pohon-pohon ada, terus tuh, Iya, kalau- iya kan, kalau itu- kursi-kursi ada. Kalau dulu kan buat sendiri ya. Iya, setahu gue tuh bahkan base-nya kan lo kayak ini semeja gini kan. Gue inget banget tuh temen Iya, kos gue iya. tuh bikin gini, terus ada kursi auditorium, sini panggungnya ini gini. Iya, gini. iya. Museum maksudnya. Enggak, auditorium. Kalau nggak salah untuk Itu udah, ntar Pamer. kita ketemu spesialis spesialis apa namanya, audio gitu. audio, lampu, tata cahaya gitu-gitu kan. Iya, iya. Itu dipelajari nih kalau setahu gue ya, ke dalam dia bikin apa Emang. sih teorinya kayak gitu-gitu kan harus Soalnya itu dihitung. suaranya mantul, Iya, mendem. bikinnya seberapa? Belum ngomongin lighting, ya kan? Lo tugas akhir bikin apa? Gua bikin Apa ya? Lupa. fashion club. Lo apa? Pokoknya gue serius ya orangnya. Bener.
Lu Gua tuh kira serius. apa? Lupa gue. Museum Kayaknya enggak? hotel deh. Oh, Tapi serius maksudnya. sampai ruang. Gue juga serius. Nah, maksudnya tuh Emang ada ya? Gak sakit gak serius. Gimana sih? serius soalnya yang bantuin banyak. Itu mah emang lo manfaatkan temen-temen lo. Semua orang gitu kan, ada yang Iya, buatin iya. market, ada yang Iya, buatin iya, ini, iya, ada yang buat iya, nanti iya. kita juga nih bantuin ya. Lo gak pengen jadi dosen? Dosen? Heeh. Kayaknya cocok jadi dosen. Dia Kalian jadi berdua dosen. kalau jadi dosen killer menurut Enggak, gue. dosen tamu paling Dosen gue. tamu. Iya gak dosen, Dosen tamu dosen yang paling. beneran yang kayak Kalau dosen beneran kan Nggak ada waktu kita ya? kan bukan, kita kan juga orang lapangan ya. Iya. Maksudnya gue suka gitu, maksudnya profesionalnya Harus S2 dulu. Iya, sekarang tuh ada S2-nya sih harus. Bukan langsung terjun lapang tuh maksudnya. Iya, iya, kan bukan teori. praktis sih, gitu. Makanya harus sekolah lagi kalau Iya. mau jadi dosen tetap ya. Iya, kayaknya Ku bosen. dengar begitu. Nah, setelah lo ngerjain tadi ya kayak museum Yang gitu aneh-aneh ya, lah ya. yang aneh-aneh gitu. Bandara juga aku kerjain. Nah, Bandara. artinya lo tuh kalau IKN. maksudnya iya, lo tuh seneng gitu. Maksudnya kayak belum pernah. Gimana sih pertanyaan lu tuh juga Nah, aneh. bener nih tanya. Enggak, Antara kayak- seneng atau butuh atau apa gitu. Coba dijelasin. Karena gini terus terang, gue kalau di Kalau kan gue interior tau- itu kan luas kan. Iya, Pasti seneng. arsitek juga luas lah. Iya, Tapi iya. kan gue tuh milih, inget gak? Oh, Maksudnya kayak milih. Nah, Kayak, ini gue gak milih ya. nah itu dia. Lo tuh kayak gak ada Gue- filter. Sudah masuk sama lo. Gue juga Oh maksudnya gitu maksud pertanyaan. enggak, gue juga itu. maksudnya gue misalnya kayak Mira gitu ya, residential, aku rasanya aku juga mau juga sih gitu ya. Cuman kan itu kan mungkin repeat gitu kan. Terus bukan mau juga tuh artinya gue bisa nggak ya kalau sedetail itu gitu kan. Artinya tuh repeat itu kan artinya dapat dapat pengalaman itu nggak bohong say. Kalau pengalaman itu pasti Betul. butuh waktu gitu Betul, loh. betul. Nah kalau aku ya insya Allah kalau aku bisa lah misalnya, tapi kan juga nggak repeat gitu ya, nggak spesialis gitu. Mungkin karena akunya juga open gitu Nah ya. itu lo tuh open, lo kesana kemari, jadi proyek lo beragam, IKN masuk, museum masuk, gitu-gitu loh. Tapi spesifik akhirnya kan. Iya. Maksudnya spesifik Karena lu udah artinya ngerjain itu. spesifik artinya mungkin karena kemarin gaul-gaulnya di asosiasi ya, dikasih edukasi nih ada sertifikat gitu kan. Sebenarnya sertifikat sebenarnya ya sebenarnya sama lah ya di Asia Pasifik, di Amerika. Bahkan kalau di Amerika lo tes lo harus tes baru Betul, dapet. baru Kalau dapet. kita kan berdasarkan lu pengalaman, Lo udah pengalaman. ternyata lu Foto. propose, lu dapet. Bisa. Nah ternyata lu dapet ini pengalaman lu segini, lu strata lu naik, akhirnya naik gitu Iya, loh. iya, Tapi iya. kalau misalnya pada saat lu nggak ada lagi proyek, lu nggak akan berlaku itu si sertifikat lumayan. itu. Jadi ya gue pakai lah gitu, gue pakai lagi gitu ya. Selama gue bisa pakai ya gue dapetnya yang Berarti lo udah dapet dong Ngerti yang nggak? yang Ngerti nggak? heritage Apa tuh lo lu- dapet sertifikatnya udah? Enggak sih, Belum? gue nggak ambil. Maksudnya artinya bangunan khusus itu kan juga utama Iya, gitu loh. Atau Soalnya nggak sertifikasi itu kan ada tingkatan strata Iya, strata. gitu. Nanti pada saat gue nggak dapet proyek, terus strata gue nggak ada, ya udah, gue jadi main podcast kali. Jangan-jangan orang mikir kita begitu kali ya Ren ya. Padahal gitu. Cari income baru ya, gitu. Nggak, ini adalah panggung. Ini intermezzo supaya lu hidup lu gak monoton. Ini siaran loh, gue udah siaran. Iya, gimana? Di OS. Kuliah gue siaran, radio, Radio DJ, apa? radio OS. Oh lo di OS? Nggak luar dengar biasa. suaranya. Gue kuliah Sama Ari itu. Gue tuh malam minggu di Obi Fan, lo tau nggak? Tahu. Oh lo kemana-mana itu? Sama, jenjangnya sama. Midnight dulu, habis itu baru prime time. Wow. Lu kan prime time terus nih. Ay, luar biasa. Abis radio OS gue pernah ke Rase. Radio One. Kan Oh, udah Radio langsung One. naik ke Jakarta kan. Oh, Tapi lu di ke Jakarta Jakarta. lu enggak dong? Radio One di Jakarta. sempet ya? Radio One tuh yang Jak FM. Oh. Jadi gue abis Radio One, abis itu Jak FM. Oh, situ kan dia. Lu mau tau nama dia lengkap nggak? Aduh, jangan. Spill. Mau ya? Apa Iya ya? dong.
Gue kan orang Sunda. Iya, Nama gue kenapa Rina emang? Marina. Rina Marina. Lucu banget. Diulang, bener-bener Sunda banget ya. Jadi approve ya namanya. Nah, Rina semenjak Marina. gue The Steel, Heeh. Rina Renfil. Jadi kayak match ya. Sesuai. Pokoknya semua pakai konsep lah. Ini yang hebat tuh. Ada Rina Mau hidup Marina. bisa. Semua lu harus berkonsep. Yes. Rina Marina bener banget Tau ya. nggak? Sekarang dia itu buka coffee shop. Can you imagine? Di mana? Boleh di-spill ke teman-teman Jadi, biar ya. langsung di sana ada apa, bisa lihat apa. Iya kan? Kenapa? Sertifikasi. Ya pokoknya gitu. 30 tahun berkarya The Steel lah. Pokoknya gue buka coffee The Steel judulnya. Distill coffee. Iya, maksudnya tuh aku juga dulu pernah punya coffee shop Iya kan, kan. lu kan udah Maksudnya pernah seneng kan. lah sama kopi. Di mana? Kapan? Tiap hari ngopi, ya udah Lama ngopi nih, sendiri. Udah lama dia udah. Distill. Namanya Nggak, belum kalau distill Distill ya? baru. Baru. Tapi dia main kopi udah lama. Maksudnya gue suka kopi juga. Iya. Terus ya tiap hari pasti minum kopi. Iya, Ya jadi udahlah, sekalian kopinya lah ya. dibuka aja di kantor gue Di kantor sendiri. itu yang di sini Dharma Wangsa ya. Iya, maksudnya tuh bukan kantor ya, kandang sendiri lah. Studio lah. Jadi Ya. orang, nah yang membedakan kalau di situ bisa jadi lihat karya lo kah atau apa? Ah enggak. Nikmatin kopi aja sama ini kolab-kolaban. Iya. Sebenarnya ya tadinya ruangan ini juga mau dibuat coffee shop. Collab-collaban Cuman aja. Cuman aku nggak mau. cuman dia nggak Passion ya? mau. Bukan, nggak mau repot. Dia nggak mau repot. Kok jadi di spill? dia mikir bakal ada kitchen, Oh, Ada gitu ya? ini, apalah iya. Terus gitu. nanti, aduh repot banget, nggak usah deh. Nggak usah gitu. deh Mir, dia bilang gitu. Oh, Oke. Kita bikin yang buat teman-teman doang, jadi yang diundang gitu-gitu. Tapi Iya. artinya di Dharma Wangsa itu buka kayak jam kantor Pagi jam sampai malam. heeh. Jam berapa tuh mulainya? Ini baru prepare aja Trial. nih, baru 2 Oh, hari baru udah, trial. Udah soft openingnya udah. Udah lagi buka. Kok kita nggak diundang ya, Bo? Belum Nggak. belum maksudnya lu dateng Soft. deh. Kita nanti yang di grand. Grand. Keren, Jadi tuh Oke. kayak apa sih, kayak ya pokoknya Sanctuary gitu ya buat lo ya. Berarti lo kerja di situ, di atas, di bawah, di samping? enggak di mana aja tuh. Enggak, Itu maksudnya di ruangan coffee shopnya itu satu lantai kah gitu? Daripada lu nanya-nanya, Mending kita ntar kesana kita ya. janjian ke sana. Kita ngopi aja Kita lah di ngopi-ngopi. Sebenarnya sih Sekarang lebih ke Kita pulang, sekarang aja pulang dari sini kita ke sana. Gimana? lebih ke ini cari inspirasi. Asik. kan. Kalau nggak dapet, Nggak garansi mungkin. enggak. Kalau Pasti dapat nggak inspirasi ya. Masalah lu. Inspirasi. Kalau nggak dapat inspirasi lu dapat voucher. Aduh, itu pokoknya lu tempat inspirasi aja Menurut lo. gue yang lo harus jual dari tempat lo, kalau ngopi bisa di mana aja, tapi kalau di Dharma Wangsa harus di situ, ya nggak? Lu dapat inspirasi gitu ya. Itu tagline ya. Tagline. Lo pasti dapat inspirasi. Kok gue belum dapet inspirasinya? Itu masalah lo. Kalau nggak dapat nih voucher, Iya bener, itu masalah lo. itu berarti masalah lebih dari segala hal nih. Untuk meringankan pakai voucher. Lu banyak masalah banget sih lu. Nah, sekarang ngomongin proyek IKN. Proyek ya, IKN. Lo Nah. dengar-dengar ikut IKN nih. Kerjaan apanya ya? Mungkin IKN itu semacam ini ya, apa? Referensi. Nggak, maksudnya kayak kabarnya tuh kabar internal gitu, orang kan nggak tahu gitu ya yang sebenar-benernya gitu Nah, kan. itu gimana tuh? Ya sebenarnya mungkin dari zaman berapa 3 tahun yang lalu kan IKN emang Lagi mulai kan. 2022 ya. ya Setelah kita after Covid tuh. aku waktu itu timnya tim Kemenko lah, artinya Small. apa namanya ring pertama itu kan Istana, Mm-mm. Wakil, Setnek, terus ada lagi Sumbu, Sumbu ini apa? Sumbu di situ, terus ada Kemenko tuh artinya apa, kompleks kementerian. Jadi Kemenko. semua kompleks kementerian ada di situ. Terus abis itu ada lagi kiri kanan yudikatif, legislatif, sama OIKN lah. Sekarang kan semuanya otorita udah ada di situ. Nah, yang udah jalan tuh kan Kemenko sama Istana kan. Istana. Kemarin 2024 selesai kan. Aku bantu di Kemenko 3, jadi dari ngedesain sampai ngebangun lah, kan sekarang udah selesai. Timnya kan banyak lah ya, Kemenko tuh cuma 1, 2, 3, 4, jadi
melibatkan banyak desainer lah, sama arsitek, Iya, iya. Kayak landscape. semua berbondong-bondong ke sana. Rame banget kecuali kita berdua. Tapi bukan tanpa ditawari ya. Gitu, jadi arsitek, landscape, interior, terus Semuanya lah. green building, terus apalah semua gitu. Nah, kebetulan aku juga basic design. Nah, basic desainnya di yudikatif, artinya Udah selesai? enggak, basic design itu sekarang udah selesai basicnya. Jadi periode sekarang pemerintahan Pak Yang Presiden yang baru baru ini akan dibangun. Oh, jadi Baru udah baru selesai. mulai construction. Proses desainnya udah beres. nanti tinggal 2000 construction. kayaknya 2026 akan dibangun. Konstruksi ya. Aku ikut ngawal juga kemarin, artinya MPR, DPR, DPD itu legislatif, paripurna. Kalau yudikatif itu gedung MA, MK, KY. Itu yang bagian lo. Ya Lo maksudnya kerjain. basic design. Basic desainnya untuk yang tadi yudikatif. Kebayang kan nanti kalau mereka bangun tahun depan, ya udah lengkap itu yudikatif, legislatif, presiden sama Udah semua ya. Tapi berarti jalan ya. Ya, Jalan. Itunya apa, penunjangnya kan aku kurang paham ya, karena aku nggak tahu penunjang tuh artinya rumah sakit, bank, terus Hotel udah ada kan? hotel, apa rumah susun, Udah ada, ASN, terus rumah-rumah Menteri udah ada itu, juga. itu kan penunjang ya, sekolah itu aku itu apa proyeknya bukan APBN sih, Iya. maksudnya adalah beberapa Ada investor Bank gitu Indonesia, ya. bank-bank lah, Bank-bank. bank-bank. Yang setahu gue Kerjasama. tahun 2028 Katanya sih udah. itu mulai beroperasi Iya. untuk pemerintahan di situ 2008. 2028 ya, Yes. betul. Ya sekarang pasti yang memang butuh pematangan lah gitu ya, karena kalau dilihat kan Ya soalnya proyek Nggak itu kan semua. proyek besar, pastilah Iya. bertahap, nggak mungkin tiba-tiba jadi gitu. iya itu Jadi ya dan- aku dan dalam salah waktu- satu tim kecil lah, maksudnya salah satu tim karena timnya banyak kan, selain tim perencana, tim kontraktor, terus ada satgasnya, ada satkernya, ada tim ahlinya, ya semua dulu PUPR kan, sekarang udah OIKN. sekarang udah langsung di otoriter OIKN, ya. heeh. Kalau yang zaman kemarin masih PUPR. Iya, yang sekarang udah awal. terpisah ya, Sekarang udah udah sendiri. ada OIKN. Ya gitulah, ya pokoknya harus jalan, tapi ya nggak tahu. Intinya lo sebagai desainer gitu ya, kalau gue lihat dari perjalanan tadi ya, dari Perjalanan karir lo itu kan dan sangat perjalanan hidup. sangat kalau bisa Tapi dibilang instalasi kan meriah. fun kan? Iya, meriah sekali kan. Nah, Iya meriah. Meriah. Dan ini apa namanya, banyak letupannya. Iya, sangat fun sih kalau ngelihatnya ya. Nah, Berdarah-darah. kali. berdarah-darah di baliknya, tapi kan terlihat fun di depannya. Tapi kan nggak penting ya orang lain tahu. Karena nggak tahu mau berdarah kayak mau Pokoknya dari codet kayak dari mau- luar kelihatan Iya. cepat. Tapi desainer gitu kan, semuanya look fabulous. Rin, Kalau kerjain apa, tapi di Rin? balik itu kan Orang nggak tahu dapurnya. Tapi memang hebat ya desainer itu, berarti kan. Ya yang penting Dia gitu, punya konsisten apa ya, dedikasi. Di depan tuh menunjukkan segala sesuatu yang mencerminkan desain, tapi di belakangnya kan tukang banget lah gitu. Iya, istilahnya seneng ngeberesin sesuatu ya. Iya, ya, kayak semua masalah pengen lo selesaiin ya. Oh gitu kan. kayak ini aja ya. tapi nah ini ya. Beresin semuanya ya, Mir. Kalau Makanya misalnya kalau dikasih instalasi tuh it's iya, fun. iya. Benar, Sebenarnya. Lo adalah orang yang pertama kali merespon dengan cepat ketika kita Iya, iya. bikin instalasi. Masa sih? Iya, kita kan Soalnya gini, buat terbiasa instalasi, buat kolaborasi itu tuh kan ada orang yang terbiasa dan ada yang nggak terbiasa. Itu negosiasi juga loh. Iya kan. Jadi orang yang terbiasa itu pasti langsung nangkep gitu Iya, loh, karena dia dibawa. tahu harus ngapain gitu loh. Yang nggak Akhirnya terbiasa kan- dia ini ngapain sih, ngapain gitu loh. Akhirnya kolaborator tuh kalau yang ngerti happy loh. iya. Justru gua dan Mila ini salah satunya. Kalau aku sih kan kepuasan ya, artinya oh aku juga bisa netesin yang baru lagi. Oh Iya. kan kita juga kan imajinasi kan, maksudnya imajinasi tuh gue juga nggak kepikiran ya buat apa ya, terus tiba-tiba ada ide, terus tiba-tiba gue total, tiba-tiba kolaborator mana kebayang kan. Iya, Oh makasih ya bisa gini. Kan pada nggak tahu ya Nah gimana. artinya kalau misalnya kita jadi yang motornya,
ya kalau bisa mereka ngikut kita. Tapi kalau kita sepakat atau kita punya satu suara, mereka tinggal ngikut. Betul. Jadi nggak banyak suara. Jadi mungkin teman-teman yang di sini yang belum tahu bahwa sekarang Benda Design Hub tuh lagi menginisiasi sebuah kolaborasi di Jakarta Design Center, teman-teman. Nah, Rina Renville ini adalah salah satu kolaboratornya karena ada 5 total di sana. Mungkin kalau yang belum datang 5 boleh designer 5 desainer yang berkolaborasi dengan para brand yang ada di sana, dan bisa jadi teman-teman harus datang ya di instalasinya yang dibuat oleh ibu ini, luar biasa. Ibu Rina Renville. Ibu Rina Renville. Sekarang mau nanya deh, itu kan waktunya nggak panjang ya bikin instalasi ini ya, the idea itu lo biasa dari mana sih? Biasanya ya kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dulu kan, ini mau ngapain sih gitu kan, judulnya apa, terus lo temanya apa, temanya mau sama nggak, ya pokoknya banyak pertanyaan deh gitu kan. Lo kumpulin dah tuh. Terus akhirnya bebas deh lo, bebas gitu kan. Terus waktunya gimana? Aduh mepet gitu kan. Ya udah, waktu mepet sama enggak sebenarnya sama juga ya. Nah iya, lu mau dikasih waktu 3 bulan, 6 bulan, setahun, desainer itu pasti sama. Banyak pertanyaan lah. Oh ini ya sebenarnya sih kalau aku mungkin udah connect dengan ntar siapa yang buat ya, ntar berapa lama ya, ntar ini siapa yang bisa ya, jadi sebenarnya udah connect gitu kan. Yang ini bisa ya, atau gue balik, ini bisa apa ya kesini, jadi udah kayak muter-muter aja. Jadi kalau pada saat waktu gue udah luang nih, misalnya hari Jumat gitu, ya udah gue sisain waktu itu, pokoknya lu harus bisa pokoknya harus bisa. Nah jadi ada satu waktu ya lu harus lu bungkus gitu. Waktu lo ya. Bungkus tapi udah ketahuan, bukannya gue mau ngapain ya, ntar malah mentok gitu kan. Maksudnya udah harus bisa istilahnya tuh ya kalau kita kan bisnis matching atau enggak kita mau matchingin orang atau collab gitu. Kecuali lu bangun sendiri pakai tenaga lu sendiri itu beda ya. Modal lu sendiri, beda. Nah, tapi semangatnya tuh kan bukan itu. Batasannya kan lain kan. Ya udah ini kayaknya udah emang udah zamannya nggak gitu sebenarnya gitu loh. Sebenarnya collabin tuh ya lo istilahnya aim-nya tuh sama. Jadi bukan lo nyuruh gitu, atau enggak gue yang tampil gitu, atau enggak lo yang punya value-nya, enggak kan, semua sama. Ya gue sebagai eksekutor gitu kan, tapi lo juga hargain gue dong dengan konsepnya. Terus barang lo bagus, barang lo bisa diciptain gitu. Jadi semua tuh levelnya sama, everybody happy. Betul, justru itu kan niatan di awal berkolaborasi kan karena supaya value yang dibawa masing-masing ini jadi lebih bagus lagi, bahkan itu kan, benar nggak? Iya benar. Apa lagi? Nih. minum dulu. Rina itu ya pernah ngomong sama gue. Apa tuh? Gua tuh ya otak gue, lu ngomong otak atau kepala gue ya? Kepala gue itu ribut banget. Oh iya? Jadi kapan gue ngomong tuh? Waktu kuliah? Udah kerja. Kuliah tuh gue mungkin nggak bisa diem kali, makanya orang nggak suka sama gue loh. Gue suka. Ada yang nggak suka loh. Iya, dia mau dia. Ada yang nggak suka. Kok lu lagi sih Rin katanya. Iya beneran. Jadi dia itu waktu itu pernah ngomong sama gue, kepalanya tuh ribut banget. Jadi kayak lu tuh kayak kelebihan energi, iya kan? Nah sekarang itu lu masih kayak gitu nggak? Ya lu lihat aja. Masih ya? Enggak, maksudnya masihnya itu di tapi kepalanya ributnya, bukan. Jadi masih pengen gitu. pengen apa masih gitu loh kayak. Kepala lo. Enggak sih, sebenarnya kan basicnya aku tuh emang meledak-ledak sih sebetulnya. Extrovert ya. Meledak-ledak sebenarnya. Cuman ya akhirnya kan ada wadahnya. Ada wadah gitu kan. Ada wadahnya ini, misalnya gue ngedesain gitu kan sampai tuntas, misalnya gue produk sampai tuntas gitu. Macam-macam misalnya, atau kita di organisasi lo lihat sendiri kan. Ya aku juga punya idealis sendiri misalnya, atau enggak punya tujuannya. Ya pokoknya tuh adalah ada wadahnya gitu.
kira-kira lah gitu. Nah, jadi kan asal jangan ngaco aja kan. Bener gak sih? Karena isi kepala yang ribut itu kan hasilnya gue ngomong ribut ya? iya lu ngomong kayak gitu, tapi saking ributnya sampai lupa. iya, tapi itu yang buat dia Itu itu, ya? jadi banyak ngerjain segala macem. Gua rasa itu sebenarnya itu output wadahnya, outputnya. output dari keributan dia di kepala lo tadi itu jadi untungnya Sesuatu. jadi sesuatu yang ya jadi instalasi, jadi proyek ini, jadi proyek itu. Tapi itu aku inget zaman kuliah ya. Kan aku siaran nih. Siaran Tahun tuh berapa sih itu? Waktu kita kuliah aja. Pokoknya 92, 93 gitu berarti ya? Tuh siaran tuh mungkin aku orangnya kan mungkin ceria gitu mungkin ya, atau pokoknya emang musik seneng ya. Oh siaran ya challenge ya, oh ternyata bisa nih gitu kan. Tapi kan mungkin dasarnya kalau orang FSRD itu kan maunya beda ya. Terus aku siaran gitu ya, mungkin gue bisa ngomong, gue bisa narasi, gue bisa pokoknya teknik itu bisa, tinggal baca aja lah kalau musik gitu kan. Gue pelajari gitu kan. Terus di suatu titik tuh gue mungkin itu kan 90s tuh apa istilahnya, hits kan, radio kan hits kan, artinya ya ada music director, ada script writer, gue cuman announcer aja kan. Ya gue nggak bisa gitu loh. Dia pengen ngerjain semuanya. Aduh bosen nih gitu kan lagunya gitu, gue pasang lagu yang kenceng, dipasang lagu yang gue suka gitu kan, selipin ternyata kan nggak bisa, semua Nggak boleh ya. udah deal Karena kan udah, sama iya. deal kan. Ada Wah, sponsor, ya, ada namanya juga ini anak gitu. kuliah kan, langsung lu gue grounded ya makanya. Beneran kejadian itu, lu gue grounded, lu masuk lagi ke midnight. Gara-gara lo masukin lagu sama lo. Siang-siang gue masuk jeder nih ya. Gue akhirnya midnight lagi, drama lagi kan. Bapakku, ngapain sih siaran malam? Pokoknya udah itu tuh udah ngaco banget. Nah, akhirnya si music director aku inget ya, dia bilang, Rin, sini deh Rin, udah deh gue buatin acara buat lo khusus ya, malam minggu lu buat sendiri terserah lo. Akhirnya gue buat deh rock alternatif. Oh itu Baik lo yang banget bikin. Gue yang buat. Itu yang ngantri banyak banget. Oh itu yang jadi ada Rock sih. alternatif di radio hits, ngerti ya, gak? bener. Ya udah akhirnya gue challenge. Gue juga nggak suka banget rock Nih. gitu, tapi gue pelajari, gue pokoknya serasa deh gue. Set udah, jadi tuh satisfaction gitu kan. Mungkin akhirnya gue dapet tuh, itu inget banget tuh kuliah tuh, gue fansnya nge-rock alternatif. Itu gara-gara kayak gitu, gue di grounded suruh buat acara sendiri. Lucu ya? Tapi ya Itu kalau zaman kuliah tuh kayak biasa aja. Iya, tapi sebenarnya kalau lo Lucu lihat ya? sekarang kayak gila ya gue itu ini karena ribut di kepala jadi macam-macam. Sekarang Maunya serius lah. Tapi dari gue kenal lo Serius sekarang kan? Gini, dari gue kenal lo di 2016an awal 2015 tapi sekarang nggak berubah lo. Ya begini, energi lo sama. Nyamber ya? Pokoknya nggak ada yang berubah yang tiba-tiba lo jadi, kan kalau di gue kan pernah ada yang lagi ini terus tiba-tiba gue tuh jadi pemalu, introvert, nggak mau keluar gitu. Kalau lo tuh kayak sekalian sini terus di atas terus gitu loh. Masa sih? Iya. Ya. Dia tuh mantau abis ya. Gue orangnya memantau beberapa orang yang memang ada di Padahal gue circle kita. udah ganti profesi apalah, buat kopi lah. Buat awalnya kan pasti kebaca aja malah. ketika lo tiba-tiba berhijab, Iya kan? gue pikir berhijab akan jadi kalem. Enggak. Ini cuma casingnya doang. Tapi sama. Maksudnya waktu lo rambut lo emang kalau pendek. berhijab kenapa? Enggak. Ya, gua mau tanya juga. Oke. Emang kalau berhijab kenapa? Biasanya, nah ini Ini kalau berhijab lu mesti nanya kenapa gue. enggak, gue belum mau nanya. Iya, I know. Karena gue pernah kejadian haji itu, gue tuh Belum pakai. enggak, gue ketinggalan semua Barang lo. enggak, ketinggalan semua rombongan. Karena Ya itu artinya tuh gue tuh bener-bener tuh Allah ngasih liatin ke gue tuh lo ketinggalan di sana. ketinggalan di sini semuanya. Gue tuh Semua berangkat, lo belum berangkat? Iya. Dan gue tuh dibawain pesawat kosong dateng, gue berangkat. Buat lo. Wow. Gimana gue Luar nggak biasa. merinding? Beneran. Iya, bener. Jadi tuh dikasih tahu ini udah nggak bisa masuk. Tapi tuh kita tuh yang
diajarin yang ya udah lo tunggu aja. Iya. Tunggu aja terus gue Asal lo ikhlas tapi gitu ya. enggak, tapi bukan ikhlas, tapi emang mungkin kita cuek ya, maksudnya cuek, ya udah deh gitu kan. Nah, ikhlas yang benar-benar ikhlas tuh gue baru ngerasain. Jadi lo benar-benar kosong, tahu-tahu ada pesawat dateng, ada gue naik, terus gue jadi rombongan terakhir. Tapi di ada sananya rombongannya udah kan? tutup, di sananya udah tutup, tapi jadi kebuka. Jadi kebuka gara-gara ada yang jemput lo itu. Jadi kalau misalnya ya sekarang gue udah ada sedikit ilmunya ya, pokoknya ya gue sih bersyukur aja. Nah tadi balik lagi ke pertanyaan kan. Bersyukur. Emang kalau pakai ini kenapa enggak? Nah menurut gue ada beberapa orang yang kesannya hijrah terus tiba-tiba lo salah, gue benar gitu. Tiba-tiba enggak, bahkan dia menutup diri, kan ada yang kayak gitu ya, menghilang, atau kan banyak ya beberapa public figure yang tiba-tiba yang tadinya gini-gini. Nah ketika gue lihat dia tiba-tiba dia berubah dari yang nggak pakai hijab jadi pakai hijab, tapi gue bilang nggak ada yang berubah. Cicilannya masih sama. Jadi ini cuma casing aja. Oke sih. Casing di luarnya, tidak, kan bukan di dalam ya, tapi ke perilaku tuh bahkan lo nggak terlalu yang sampai mengubah diri gitu kan, ada banyak kan tiba-tiba pakai hijab tuh kayak ini nggak boleh ini gitu loh, yang jadinya akhirnya orang mendekat pun ke lo tuh jadi takut, enggak. Kalau sama dia sih enggak, kayak Rina dari dulu sampai sekarang sama, cuman dia lebih sekarang menutup dirinya gitu. Amin. Ya kan? Langsung berubah. Masalahnya juga gini. Langsung kalau Gara-gara bahas casing dasar dulu ya, casingnya gue tuh dia suka pakai poni, terus pakai baju terus belum tahu selalu kuliah one dia piece. itu ya dia Nikah Apa tuh? Ardila, Oh wow, Celana bolong. Oh, rambut wow. Nikah Ardila ya? Iya, sepinggang. karena dulu kan Nikah Ardila hits di zaman di zaman kita kan, tahun dia meninggal 95, aku inget banget. Jadi kan pas zamanku kuliah. Ampun ya, kuliah dah ya, Mir. Ingat banget, ya kita kan masih di Bandung tuh 95. Iya, kita di Bandung waktu, iya kan, Nika meninggal itu kan 95, gue masih studio deh itu. Pokoknya Semester sekian. selama masih bisa ada kesempatan ya hayu. Cela. Langsung kalau. Bohong banget. Tapi Selama dia kita- tuh dulu ya pakai Aduh. baju tuh selalu gue perhatiin agak Hitam, edgy. edgy. Terus abis gitu one piece. Benar nggak? Kayaknya ada alasannya. Waktu itu lu pernah ngomong ke gue, Kenapa tuh? kenapa lu gaya berbusana lu seperti itu? Masa sih kok gue banyak skip ya? Saking Jangan rapenya. saking ramai. Iya. Sampai Gaya lupa. busana gue kenapa? Iya, one piece, bukan one piece ini sih. Iya, tapi Maksudnya dia selalu yang pakai sampai ini ke lutut, yang gue perhatiin bajunya tuh selalu nggak, bukan yang baju biasa, potongannya kadang asimetris, kadang gitu-gitu ya, bener nggak? Ya maksudnya Atau itu ya bentuk desain sebenarnya sih baju juga mungkin lu pikirin juga lah ya maksudnya. Tapi berusaha standar aja sih. Tapi standar kalau tapi gaya. Standar Berusaha tapi standar. harus ada bedanya. Harus beda. Sama. maksudnya standar tapi ada yang berbicara Wih, gitu. itu sama berarti desainer juga pengennya gitu. Oh, misalnya kacamatanya atau apanya pastilah pengen gitu. Nah ya. Gitu dan pengen beda gitu. Luar Pengen biasa beda ya. sih tuh Pengen beda itu kan ya. naluri desainer ya. Kalau misalnya pengen sama nggak usah jadi desainer sih menurut gue. Ya nggak sih? Jadi kontraktor aja. Akan gampang. Karena pulang. Sama ngulang terus kan proyeknya nggak apa-apa, yang penting dapat duit. Langsung. Itu kalau bingung gitu. Ya udah sama-sama aja. Abis itu rugi. Aduh, kamu gimana sih? Itu rugi. Kayak dalam hati banget ya. Enggak, Dari ini kayak dalam hati ya. pengalaman semuanya kan. Jadi ketahuan nih aku nih Tapi isinya. kan biasanya gitu Cek. kan. Ketahuan dalamnya nih gue. Aduh. Ngaco. Nah, Ngaco. project yang belum tapi lo pengen apa tuh? Oh ya mancanegara nih belum pernah nih gue. Orang mah fungsinya dia Mancanegara. malah lokasinya. Tapi Mancanegara. mancanegara ya. Itu jadi Mancanegara ya. cita-cita ya. Ya enggak sih, dasar aja orang adventurous ya kali ya, pengen pelan jalan-jalan. Emang kalau di mancanegara bedanya ya karena lokasinya doang aja ya. Kalau fungsi mah sama aja kali ya. Iya enggak kan kadang Iya, kita tuh kan pengen- kadang kita kalau ketemu orang seri kasus baru terus kita dengerin apa tuh kayaknya seru gitu. Iya, Biasa iya. lah yang baru-baru Iya. tuh apa ya nggak tahu lah.
Bisa Pokoknya juga. nggak mau repeat Nggak, gitu. tapi kalau lo berarti kan nih ya semangat lo dalam Kencet berkarir tuh kayak masih berkobar, masih mau ngerjain apa aja yang artinya gitu kan ya. Oh, enggak sih Kan ada sebenarnya. orang yang beberapa udah sebenarnya- enggak gue udah harus Oh, gitu? mulai kan ada yang kayak gitu. Ada Rin. Jadi seumuran Sebenarnya- tahun 250 tuh Iya udah mulai ngerasa mikir capek, terus udah ngerasa ya gue nggak mau terlalu stres segala macam. Ya, Kalau kan sebenarnya ada memilih tim lah. gitu ya. Kalau Ada kita tim nih lah. kayaknya masih nyari gara-gara. cari masalah. Jadi kita tuh selalu Tapi itu pengen karakter dapat kayaknya sih, masalah. bukan masalah umur atau enggak sih. Ada orang yang kalau misalnya sesuatu itu kelihatan tenang gitu, ini apalagi sih ya, gitu loh. Apalagi yang bisa dikerjain ya. Jadi Emang nggak seneng itu kayaknya suasana kita sih. suasana Kita tipe bertiga berontak kan? punya tipe yang sama ketika ini kok tenang-tenang aja sih, bikin keributan yuk gitu Bikin loh. keributan Ibaratnya kalau gitu dalam kan, project gitu kan, ya. Jadi keributan kayak, kan? kayak kalau ada keributan kayak sesuatu yang men-challenge kita buat lu untuk jadi kayak hidup lagi. iya gitu. kan. Ya, bagus lah. Tapi Itu yang nggak harus tahu kita nggak tahu pelihara. juga sih proyek di depan apa ya. Gue juga nggak tahu. Pokoknya Pokoknya ada challenge. Pokoknya yakin ya. Oh yakin aja kalau repeat ya pokoknya kalau yang nggak sesuai sih kadang aku yang udah pernah coba dan nggak enak, lo mendingan jangan repeat gitu ya. ya mending nggak deh gue. Ya maksudnya tim aja gitu. Betul, Maksudnya betul. kan solve problemnya kan sama. Iya, kan? Ini kalau kan udah yang rada-rada tahu. susah nih. Wah, ini kayaknya nih susah nih Ajar kayaknya. gitu ya. Solve problem tuh seneng gak ya? Apa gimana ya? Iya, Nggak tahu deh. Ya, itu Ada orang yang begitu. Ada yang senang nyelesain masalah. Nyelesain masalah. Ada yang buat seneng buat masalah. Nggak justru di antara masalah itu ada challenge loh. Iyalah pasti ya. Dan di situ lo menemukan kesenangannya dalam menjadi desainer kan di situ ya. Ya nggak sih? Oh, ya kalau desainer sih apa ya karya palingan sih basic ya. Ada karya, tapi kadang karya juga kita nggak show gitu loh. Maksudnya ya udah beres satisfaction, maksudnya beres puas gitu kan. Ada juga yang oh yang ini harus di show, yang ini ya udah puas aja gitu. Iya. Tapi yang tahu kita aja gitu kan. Milih-milih. Berarti kalau ada tawaran menjadi penyiar lagi lo masih mau penyiar radio? Ya kenapa lu Ya, apa nggak? ya tapi temanya ya. Oh itu harus ada terserah lah, temanya ya. lo create aja. Iya, bener kan, create aja kan. Bagian tiba-tiba Iya, rock bener juga, alternatif create aja lo aja. create dari dari Yang radio terkini hits ya, yang gitu ya. terkini ya. Iya. Kan kalau di seni rupa dulu siaran tapi nggak ada saluran. Nggak ada itu ya, cuma ngomong doang. Serius, ada saya. Ada kan kadang-kadang dia cantol tuh adalah radio kampus dia cantol kadang-kadang Terus akhirnya lu keluar suaranya. Padahal nggak ada pemancangnya. pokoknya so asik aja udah. Yang dengerin siapa nggak tahu, lucu deh pokoknya. Tapi ya menurut gue tuh orang-orang yang jadi gini, dulu gue tuh kan selalu bukan underestimate sih, kayak melihat FSRD itu karena gue dulu pengen juga masuk FSRD. Gue tuh dulu tadinya pengen interior sebelum gue nyoba. Jadi waktu dari SMA tuh gue pengennya interior juga tuh. Tapi Ini kayak siaran dia ya. enggak, tapi akhirnya Takdir lu ke arsitek ya. iya, tapi akhirnya takdirnya kan nggak ke situ kan gitu. Tapi setelah ngelihat gitu ya orang-orang yang kayak temen kos gue anak interior kan, gue tuh kenapa match karena gue seneng juga itu. Oh lu ngerjain ini ya, oh terus dia nge-sketsa lah apa segala macam. Masa dia bisa nge-sketsa? Dia sketsanya yang tipis-tipis gitu, Dikibulin tapi lo. tipis-tipis tapi Itu samar-samar sama-sama gitu ya. jadi sok gini. Tapi bagus loh, dia suka ngarsir gitu. Iya. Beda. Ngerti itu tugas ya. Iya benar-benar. Karena kadang Bukan bakat tugas. kadang gue disuruh temenin gue dong, dia lagi sketsa tuh malam karena besok mau dibawa lah bikin maket. Tapi seru karena skalanya tuh ruang ya, yang Passion. akhirnya kita juga ngerasain di dalamnya gitu. Makanya semuanya Iya kan? ada benang merahnya. Nah sampai akhirnya terus gue ngerasa kayak anak-anak FSR ini, karena gue pernah datang juga ke fancy night ya. Gue tuh pernah ke fancy night. Harus beda loh pakai bajunya loh. Gue bawa bantal ke panggung, itu kan yang masuk terus tiba-tiba di panggung gitu loh. Jadi Pokoknya kayak kayak- entrance-nya di panggung. Kalau nggak kreatif kayaknya Nggak boleh masuk. nggak boleh masuk. Gue pakai piyama, terus gue bawa bantal. Jadi gue datang disorakin sih. Tapi kayak wow seru banget ya anak-anak ini gitu, kayak sebenarnya bukan Lu sorakin. banyak tipu lu. Bukan dibu ya, tapi artinya diapresiasi juga karena ada yang jadi Dracula lah, jadi apalah, jadi Macem-macem gila. ada yang gue inget banget tuh, mungkin dia tuh si Aming itu ya, dia pakai roll
jadi Madonna yang roll pakai terus? Coca-Cola tau nggak lu? Kayak gitu. Jadi kayak ih, gila ini. Biasa aja, dia yang lagi Itu tukang bagian semen, biasa. jadi tukang semen, bolak-balik bawa semen. Itu passion ya. Bukan. Jadi gongnya tuh sampai titik mana lu ketipu? Oh gitu. Jadi Lu gua ketipu sama lu. Kirain lu beneran semen. jadi orang bolak-balik. Atau enggak tukang parkir. Jadi si tukang parkir benerannya, "Mang sini gue pakai." Jadi beneran dia parkir gitu loh. Jadi tuh saking harus jadi cosplay kan. Cosplay. Iya. saking totalnya tuh itu Tapi harus beneran loh, jangan bohongan loh. Iya, gue tuh pas datang juga gila ya. Fancy cuman pakai casing tuh lu harus beneran loh. Cimot. Siapa sih yang di New York itu namanya? Pinot ya? Pinot. Pokoknya adalah pakai yang buat Oh, nyemprot. Pinot itu satu angkatan sama kalian? Enggak, 89. Dia yang nyemprot apa sih? Nyemprot hama itu loh. Yang nyemprot Iya. hama itu kan. Dia datang. Semprot-semprotin orang. Semprot Iya, gitu kan. iya. Dia beneran semprot apa ya? Tapi dia kayak serius banget. Itu yang cosplay itu yang ya. kayak gitu-gitu yang lo harus pikirin gitu loh. Jangan kayak baju doang. Iya, Lu bener. action loh. Iya, actingnya tuh mirip gitu mirip, ya. Lu Bo. jadi apa waktu itu? Gue jadi apa ya? Sempat itu kan tiap Gua tahun jaim kan? dulu, Tiap tahun toh. Tiap tahun. Berarti kan Iya dalam kan, itu setahun empat acara- Enggak, yang paling Acara yang paling gila mah malam cowok-cowok wisuda. lah. Kita mah cewek-cewek mah yang manis-manis ya. Iya, pasti jadi peri lah, jadi apa gitu-gitu ya. Enggak juga. Gak tahu lu. Enggak ya? Peri. Iya, pokoknya Boro-boro peri. ya itu ya di titik itu gue ngeliat anak FSRD ini pertamanya seru gitu ya, terus kan gue setelah lulus juga nggak tahu lah anak FSRD jadi apa, tiba-tiba kita ketemu sudah segini, oh ternyata ini jebolan FSRD kayak gini ya. Yang emang tuh rame kepalanya tuh real ya ternyata Rame ya, rame ya. karena di kuliahnya juga pasti rame sih. Kalau di panggung kayak Iya. gitu ya Mir. Kalau jadi pembicara. Gue ada dulu ada namanya Lifung, pernah tahu ya? iya. Nah itu gue Papan-papan. menurut gue kayak seru banget sih dia itu gitu. Dia kan kalau nggak salah bikin aksesoris Iya. dan dia Iya, jadi model seramik. juga kan gitu. Jadi pembicara dong sini enggak? Nantilah kita undang. Oke, ini nggak akan selesai tapi Ya. sebelum kita obrolan kita akhirin, ada yang lo mau sampaikan Cie. ke teman-teman ya, mungkin bukan ke kita. bukan ke kita. Kalau kita tuh cukup nggak usah langsung aja ke orangnya aja kayak yang denger. Tuh kan langsung serius nih gue. Iya dong. Pokoknya terima kasih karena gue ini yang akhirnya diundang. gitu. Kira ini Akhirnya diundang Gongnya. tuh artinya tuh kayak sebentar. Gongnya Gua mau nanya, gitu loh. Ini kita yang ke episode ke berapa? Jadi emang lo harus hadir di 9. Jadi tamu ke 99 itu spesial buat gue. Aduh bener-bener Ya kan? gue bilang, Untungnya gue gak minta ya. Iya, Maksudnya iya. tuh Doa udah, pasti. nggak, maksudnya gue gak minta. Tapi Gue minta berdoa sampai kan? di atas. Iya, bener. kayak banget. Untungnya karena lo tahu kenapa? Kenapa lo termasuk yang beruntung di ke-99? Karena kita akan bikin buku 100 orang yang sudah kita podcast. Kebayang nggak kalau lo 102 lo nggak masuk di buku ini? Gak apa-apa. Jadi gue lo juga. beruntung. Gak apa-apa juga. Nanti kayak tadi ya, lo ketinggalan, nanti ada pesawat yang Tenang, itu artinya kan ikhlas. berarti hidup lo tuh selalu begitu ya? Iya. Jadi keberuntungan dan keselamatan tuh datang di akhir. Oh, kalau lo tuh Enggak, merasa maksudnya di akhir gitu. Di akhir, aduh merinding. oh gitu. Di akhir tuh Jadi akhirnya artinya belajar. di akhir tuh lu dapet yang lebih baik gitu. Jadi lu jangan ngotot mau sekarang. Pasti ada waktunya. Pasti ada, lah. tapi itu lebih baik, lebih seru nikmat, lebih gitu seru ya. gitu. Lu jatuh juga nggak apa-apa. Gak apa-apa, karena pasti ada satunya saat Mungkin lo aku bangkit. dulu nggak pernah ngerasain gue jatuh Iya. gini. Tapi kalau orang lu gila lu ya Ren, Iya. lu gila. Tapi pasti kan orang ngeliatnya casing. Kok lu beruntung sih Ren, lu asik deh Ren. Ya, nggak Padahal tahu itu aja connecting gua. lo dengan Nggak, yang di atas ada, juga lu nggak tahu kan. aja lu jatuh Jatuhnya misalnya ya. atau apa gitu kan. Ya, Dia nggak orang sih soalnya Mir kan? ngeliatnya yang happy-nya. Ngeliatnya yang happy aja, bagusnya. tapi ya udah kita dapat apa namanya kesempatan di waktunya waktu yang lah, tepat waktu yang gitu ya. tepat. Iya. Terus kita juga nggak minta, pokoknya semua ya pokoknya gitu deh. Gitu ya. Itu mungkin pesan langsung aja kita jadi Ya, pesan ya. Kalau pesan Ada lagi? pesan profesi ya Ya. maksudnya tuh ya kita kan mungkin kalau tadi kan kayaknya kesannya kayak ngotot gitu ya, kayak ngotot gitu. Tapi ya ngotot tuh pasti ada jatuh bangunnya lah gitu. Tapi ya
tetap aja Dinikmatin, kan? harus dinikmati, terus yakin gitu. Jangan pantang menyerah intinya. Ada ini ya. Gue sih kalau Ini pantang semua menyerah, petarung semua ya. gue tuh yakin ya anak-anak, terutama anak-anak FSRD itu mungkin ditempa kali ya di kuliahnya juga. Jadi mereka tuh tangguh-tangguh gitu loh sampai ke titik sekarang gitu ya. Kalau ngeliat mereka yang akhirnya Ada yang berdiri, tangguh, ada yang ada enggak. yang berdiri Iya dengan, sih ya. nah ini yang muncul dengan dirinya sendiri di atas kakinya sendiri itu menurut gue tangguh-tangguh sih itu. Udah kayak ngelewatin semua proses hidup itu udah kelar, sehingga dia muncul ya kayak udah selesai dengan dirinya. Kalau menurut gue sih gitu. Mudah-mudahan Gitu ya. Mudah-mudahan. Ya, dalam berprofesi maksud Dan- gue ya kan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak obrolan yang kayak Yang seseru ini. seru banget. Tapi Kayaknya buka-bukaan deh. Oh, Ya. acara buka-bukaan ini ya di podcast yang Nanti mungkin episode ganti judul ya, 99. acara buka-bukaan gitu ya. Nanti ke 100 kita selesai, kita akan cari tema yang baru ya. Iya gitu. Dimulai dengan ibu ini terus. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton di episode ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Lucunya.